Lebih baik hancur lebur daripada menyerah. Dalam mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, pasukan lintas udara merupakan satuan pemukul yang paling cepat dapat diproyeksikan ke seluruh penjuru tanah air untuk mengatasi keadaan. Kostrad berkekuatan 2 divisi dengan 3 brigade lintas udara, masing-masing Brigif Linut 17 Kujang di Cijantung, Brigif Linut 18 Trisula di Malang, dan Brigif Linut 3 Tribudi Makati merupakan salah satu ujung tombak pasukan Linut dalam jajaran TNI. Dalam setiap Brigif Linut terdapat peleton pengintai tempur atau tontaipur yang merupakan mata dan telinga bagi kesatuan masing-masing. Menurut hasil evaluasi Letnan Jenderal TNI Riamizat Riyakudu, Pangkostrat, satuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan latihan yang kurang intensif telah berdampak pada unjuk kemampuannya. Langkah yang diambil untuk mengatasinya ialah melatih tontaipur secara khusus dengan merekrut ulang anggotanya melalui seleksi yang ketat, kemudian melatih secara khusus untuk menyediakan satuan intelijen tempur yang benar-benar andal. Latihan secara khusus tingkat peleton ini sangat tepat, karena pengalaman operasi militer TNI menunjukkan bahwa satuan yang paling banyak bermanuver pada waktu penugasan ialah tingkat peleton. Latihan tontaipur lebih dititik beratkan pada intelijen tempur. Latihan angkatan pertama yang dimulai pada tanggal 12 Maret 2001 diikuti oleh anggota Brigif Linut 17 dan Brigif Linut 18. Latihan angkatan kedua diikuti oleh Brigif 9 Daraka Yuda di Jember, Jawa Timur dan Brigif 13 Galuh di Garut, Jawa Barat. Mengingat bahwa salah satu persyaratan bagi anggota tontaipur adalah berkualifikasi para, maka anggota Brigif lebih dahulu dikirim ke satuan pendidikan sekolah para di Batu Jajar. Pendidikan dasar para berlangsung selama 4 minggu, terdiri dari ground training selama 3 minggu, kemudian dilanjutkan dengan latihan terjun pada minggu keempat sebanyak 7 kali. Wing D di Batu Jajar dilakukan pada tanggal 24 Juli 2001 dengan penyematan wing dan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada para perwakilan siswa. Para pejabat mengenakan baret hijau dengan penyematan wing kepada mereka yang telah lulus pendidikan para. Usai mengikuti pendidikan para, mereka meneruskan latihan intelijen di Pusat Pendidikan Pasukan Khusus di Batu Jajar. Pondok dayung tak akan ku lupa, tempat kita berlatih bersama, siang malam selalu. Latihan selam dasar dan intelijen tempur aspek laut bagi tontaipur diperoleh di Satuan Pasukan Katak Komando Armada RI Kawasan Barat di Pondok Dayung dan Pulau Damar, Teluk Jakarta. Sebagian instruktur adalah lulusan US Navy SEAL dan berkualifikasi sebagai UDT atau Underwater Demolition Team. 96 anggota tontaipur dilatih selama 4 minggu dalam berbagai teknik tempur bawah air. Di antara mata latihan ialah renang rintis, renang kompas bawah air, perimeter pantai, terjun laut, navigasi jarak jauh, dan selam laut dalam. Dibantu oleh timnya. Kemudian mendekati sasaran, jarak berapa Anda harus Dalam merekrut ulang anggota tontaipur telah dilakukan seleksi yang cukup ketat dari aspek fisik, non-fisik maupun kejiwaan. Di
Di satuan pasukan katak, persyaratan yang ketat itu masih ditambah lagi dengan persyaratan toleransi fisik untuk penyelaman. Uji toleransi fisik penyelaman dilakukan di ruangan udara bertekanan tinggi Rumah Sakit Angkatan Laut, Jakarta. Dalam uji toleransi, ruangan itu disimulasikan untuk penyelaman pada kedalaman antara 10 sampai 15 meter. Di dalam ruang pertekanan tinggi, peserta uji toleransi dapat menghirup oksigen murni sama dengan jumlah yang diperlukan pada tekanan air di sekitarnya. Hanya anggota yang lulus dalam uji toleransi fisik penyelaman yang dapat melanjutkan latihan intelijen tempur aspek laut. Latihan renang dasar dilakukan di kolam renang dengan jarak antara 100 sampai 200 meter, kemudian mengembangkannya dalam penyelaman. Para instruktur mempersiapkan anggota Tontaipur dengan berbagai kemampuan renang yang merupakan bagian integral dari teknik tempur bawah air. Dalam perkembangan selanjutnya, kemampuan renang ditingkatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manuver laut yang diperlukan. Jadi Di daerah latihan Satuan Pasukan Katak di Pondok Dayung, Tontaipur dilatih Case and Recovery, suatu mata latihan yang banyak digunakan dalam teknik tempur bawah air. Peserta latihan harus mampu berenang dengan mengenakan pakaian, sepatu militer, dengan fin. Case adalah penerjunan ke laut dari perahu karet yang meluncur berkecepatan tinggi. Dalam gerakan tempur, Case dilakukan dengan membawa senjata dan amunisi. Teknik terjun laut semacam ini erat penggunaannya untuk infiltrasi. Recovery banyak digunakan untuk rescue maupun pengunduran. Selain kemampuan perorangan, diperlukan koordinasi yang baik oleh kedua belah pihak. Tontaipur melakukan latihan secara intensif untuk memantapkan mata latihan ini. Mata latihan water jump merupakan latihan multifungsi yang dapat dimanfaatkan kegunaannya sebagai dasar helicase, cutway dalam terjun laut, dan berbagai penunjang teknik tempur bawah air. Awas, go, tangkap. pandangan lurus ke depan biar nggak muter-muter ya. Latihan ini dilakukan dari anjungan LST KRI Teluk Rempang setinggi 8 meter. Helicase atau water jump dari helikopter dan cutway dalam terjun laut dilakukan pada ketinggian antara 3 sampai 5 meter. Water jump merupakan salah satu dasar teknik tempur yang dapat dikembangkan dalam berbagai keperluan operasi.
Anggota Tontaipur diberi bekal pengetahuan tentang kapal perang yang meliputi tugas, fungsi, dan organisasi. Seluk-beluk kapal perang memberikan wawasan yang lebih luas tentang matra laut bagi mereka. Pembekalan itu berlangsung di Satuan Kapal Amfibi Komando Armada RI Kawasan Barat, Pondok Dayung, Tanjung Priok. Tontaipur dilatih selam dasar dengan scuba atau alat pernafasan bawah air yang dibawa sendiri oleh penyelam di laut dangkal dan laut dalam. Problem renang kompas bawah air. Jadi para peserta akan dilepas dari dermaga sini. Infiltrasi intelijen tempur ke daerah lawan dengan penyelaman di bawah air dengan scuba telah terbukti keberhasilannya di berbagai medan tempur. Sebelum berlatih menyelam dengan scuba, latihan diawali dengan renang kompas bawah air menggunakan snorkel. Kemampuan ini kemudian dikembangkan dalam renang kompas bawah air dengan scuba. Pada taraf awal, renang kompas bawah air dengan scuba dilakukan pada kedalaman sekitar 7 meter di bawah permukaan laut. Bagi penyelam yang belum berpengalaman atau pemula, pada umumnya sering terjadi gangguan kejiwaan. Di antara gangguan itu ialah rasa takut yang tidak beralasan, rasa takut di dalam kedalaman air, kegelisahan yang berlebihan, maupun terjadi ilusi yang disebabkan oleh salah tafsir terhadap benda-benda yang terlihat. Ketenangan dapat menghindari terjadinya pembentukan gelembung yang berlebihan, sehingga dapat menghindari terjadinya penyakit dekompresi. Latihan menyelam laut dalam dilakukan di Teluk Jakarta. Latihan berupa renang kompas bawah air untuk navigasi bawah air jarak jauh dilakukan pada kedalaman 15-20 meter. Banyak faktor kejiwaan yang mempengaruhi penyelaman, seperti kekurangan oksigen dan keracunan karbon dioksida yang dapat menyebabkan reaksi kejiwaan. Analisa terhadap penyelam militer profesional yang sukses biasanya adalah mereka yang cerdas, segar jasmaninya, tabah secara emosional, dan dapat mandiri. Seluruh latihan yang dilakukan oleh Tontaipur di Satuan Pasukan Kara berbekal pada berbagai pelajaran teori yang diberikan. Di antara mata pelajaran teori ialah perimeter pantai, infiltrasi, dan eksfiltrasi, pengetahuan navigasi laut, kompas bawah air, dan orientasi bawah air, pengetahuan lingkungan, dan isyarat penyelaman, serta taktik satuan kecil. PT-nya berapa? Tiap-tiap tim diuji kemampuannya untuk memecahkan soal dengan jalan mengadakan diskusi di bawah pimpinan komandan tim yang berpangkat perwira atau bintara. Renang rintis yang menjadi bagian penting dari taktik tempur bawah air banyak digunakan dalam infiltrasi. Sebagai satuan kecil, tim infiltrasi biasanya disusun dalam kelompok 4-10 orang. Jumlah anggota tim maupun jenis senjata disesuaikan dengan kebutuhan operasi yang akan dilakukan.
Instruktur melatih Tontaipur dalam berenang rintis dengan berbagai teknik untuk mempertinggi kecepatan reaksi dan kemampuan tempur. Di kedalaman sempat Dalam udara latihan tadi, ini, Tamtama menggunakan senapan serbu AK-47SN, sedangkan Perwira dan Bintara menggunakan AK-47 HKSN. Kedua jenis senjata itu berkaliber 5,56 mm. Untuk memudahkan instruksi, latihan infiltrasi yang dilakukan secara diam-diam dan tanpa bersuara ini diperagakan pada siang hari. Latihan pada malam hari akan dilakukan dalam latihan berganda yang bersifat full mission profile. Perjalanan mendekati sasaran dapat dilakukan dengan jalan airborne, helicast, diangkut dengan kapal perang, dan disusupkan dari kapal selam, seperti yang dilakukan oleh Angkatan Darat dalam perjuangan pembebasan Irian Barat pada tahun 1962. Latihan berganda yang bersifat full mission profile diawali dengan persiapan perahu karet untuk 10 tim Tontaipur. Selain itu juga untuk keperluan SAR, instruktur, dan dukungan logistik. Persiapan lainnya berupa peluru kaliber 5,56 mm, plastik, pistol isyarat, TNT, dan sumbu. Kalau semuanya sudah beres, kamu udah 100 derajat coba gimana berarti? 100 derajat. itu ada yang bawa ini lah. Wah. Sasaran ini. Tiap-tiap komandan tim melakukan briefing. Latihan diawali dengan navigasi jarak jauh pada malam hari dengan perahu karet bermotor menuju sasaran masing-masing di Pulau Damar yang berjarak sekitar 3,5 mil laut. 2 orang tamtama yang bertindak sebagai cucuk melakukan renang rintis dan perimeter pantai, kemudian melakukan orientasi medan. Setelah situasi disimpulkan dalam keadaan aman, maka salah seorang tamtama memberikan isyarat dengan lampu agar tim inti mendarat. Perahu karet disembunyikan di tempat terlindung, kemudian dilakukan penyamaran dengan menggunakan daun yang diperoleh dari tempat di sekitarnya. Tim inti bergerak menuju ke sasaran, sedangkan beberapa anggota mengamankan perahu karet. Tim bergerak melintas daerah pantai yang ditumbuhi hutan bakau. Dua orang tamtama memasang TNT pada sasaran yang disimulasikan sebagai objek vital. Setelah sumbu bahan peledak dinyalakan, maka tim melakukan pengunduran menuju ke perahu karet.
Tim meninggalkan pantai dengan cara mendayung taktis yang baru pada jarak tertentu mesin motor tempel dihidupkan. Ground training untuk pendaratan laut tidak memerlukan sarana latihan berupa kipas pendarat seperti di Yonis Linut 330 di Cicalengka maupun Mook Tower atau static trainer seperti di Batu Jajar. Loncat, ya. Dia seperti ini goyang-goyang ya. Baik. Latihan exit dari pintu belakang ini dapat digunakan dalam penerjunan dari pesawat Kasa, Hercules maupun helikopter Mil Mi-17. Pendaratan laut dilakukan dengan cara cutaway dari ketinggian 3 sampai 5 meter. Penerjun harus membuka harness pada waktu sedang melayang, kemudian melakukan cutaway dan jatuh bebas tanpa membawa beban harness dan parasut cadangan. Menjelang terjun laut, rubber duck Avon W400 berisi senjata, amunisi, radio dan perlengkapan lainnya dimasukkan dari rem door pesawat. Para penerjun mengenakan pelampung dan fin. Jam master memeriksa dengan teliti parasut cadangan T7A dan parasut utama MG11B mulai dari ujung static line sampai ke tali jiwa. Anggota Tontaipur yang mengikuti latihan terjun laut ini paling sedikit telah berpengalaman 7 kali terjun yang diperoleh dalam pendidikan para dasar. Penerjunan menggunakan 2 pesawat yaitu sebuah NC-212 Skadron 2 Bantuan Umum Penerbangan Angkatan Darat dan NC-212 Skadron Udara 600 Penerbangan Angkatan Laut. Satu stick terdiri dari 6 sampai 8 orang penerjun. 2 stick diterjunkan secara serentak dari kedua sisi pesawat melalui rem door. Penerjunan dilakukan dari ketinggian 1.500 kaki. Dalam terjun laut pertama, para penerjun langsung mendarat di laut dan membuka harness ketika sedang terapung apung di laut. Pada penerjunan kedua, penerjun melakukan cutaway dari ketinggian antara 5 sampai 3 meter di atas permukaan laut. Dalam melakukan pengamanan, hampir 100 orang penerjun dalam 8 sorti Satuan Pasukan Katak mengerahkan tim SAR dengan menggunakan 10 perahu karet. Dalam penerjunan rubber duck, pesawat hanya diisi 1 stick berkekuatan 8 orang. Rubber duck diterjunkan dengan 2 cargo chute PG-1336 berwarna merah. Stick segera terjun menyusul dan menyelesaikan penerjunan dalam waktu 8 detik. Para penerjun yang terdiri dari anggota tim intelijen tempur mengarahkan parasut mendekati rubber duck dan melakukan pendaratan laut dengan jarak cutaway.
Anggota tim segera membuka rak berdah untuk mengambil senjata, memasang mesin motor tempel, dan mempersiapkan diri untuk melakukan perimeter pantai. Pasukan katak TNI Angkatan Laut maupun pasukan elit di negara mana dapat melakukan hal itu hanya dalam waktu 3 menit. Tontai Pur melakukan perimeter pantai dalam format